Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa fidha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-15 dari kitab Al-Lum'ah ini. Kita masih di dalam umum wal khusus. Pertemuan yang lalu kita sudah masukkan ya babu bayanil adillah allati yajuzu takhsis biha wa ma la yajuz, yakni mukhassisat. Kalau bahasa simpelnya apa? Mukhassisat. Maknanya dalil apa yang bisa untuk dijadikan takhsis, dijadikan mukhassis, yang mengkhususkan umum yang lain. Sebelumnya kita mempelajari apa yang boleh ditaksis. Beza, ini kita mempelajari mukhassis yang kemarin itu. Sekarang kita mempelajari apa? Mukhassis. Yang mana mukhassis itu ada dua. Ada mukhassis apa? Muttasil, dan ada mukhassis apa? Munfasil. Muttasil sayati. Sekarang nuhawil nakhud mukhassis apa? Munfasil. Yang mananya munfasil? Makna munfasil itu dia tidak ada di dalam satu konteks, tapi di konteks yang lain. Dan Anda kena paham ya, bahwasanya syariat itu dia bukan dalil syariat itu, dia bukan dalil-dalil yang asing-asing. Maknanya ini tak ada kena mengena dengan ini berbeza dengan ini, tidak. Anda kena pahami semua syariat itu macam satu sistem. Jadi yang Nabi katakan di awal nubuah itu masih berkaitan dengan apa? Di akhir Nabi sebelum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara beberapa kutub, kalau bahasanya Ghazali kutub, atau Madarul Masail yang akan kita baca di dalam kelas hari ini. Maknanya adillatus syariah ala nidhamin wahid. Tidak ada yang berbeza satu sama lain. Tidak akan ada tanakut. Tidak ada perkataan Nabi di awal nubuah bertentangan dengan yang di akhir nubuah. Semuanya sama. Bukan semuanya berterkait, keterkaitan. Berkait. Satu dengan akhir semuanya apa? Berkait, dan semuanya saling menyambung. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda kena paham bahwasanya itu adalah lafadz yang mencakup semua afrodnya daf'atan wahidah, langsung saat itu juga. Maknanya ketika saya cakap ra'aitul insana, saya melihat semua manusia saat itu juga sekaligus. Akan tetapi syumul atau mencakupnya lafdul umum ke semua afrodnya dhonniyah, itu kena Anda paham. Apa makna dhonniyah? Makna dhonniyah, ada potensi tidak semua manusia yang saya lihat, ada potensi. Apa potensi itu? Karena mungkin nanti saya akan mengkhususkan beberapa manusia yang tidak saya lihat. Karena itu lafdul umum mencakup semua afrodnya, bukan qot'i, tapi apa? Dhonni. Karena dia dhonni, dia boleh untuk apa? Ditaksis. Dia boleh untuk ditaksis. Kenapa bisa untuk ditaksis? Ini penting ya, ini penting sekali. Karena majority kelas hari ini akan yadur haula hada. Karena afrodnya mukhassis qot'i. Tengok ya, ketika saya cakap ra'aitul insana, kan semua manusia 7 miliar. Tapi potensi ada taksis. Ketika saya cakap illa ahlu gomba. Ahlu gomba ini afrodnya mukhassis. Afrodnya mukhassis masuk semua di dalam, maksudnya afrodnya gomba masuk di dalam gomba ini qot'i. Istimalu atau mencakupnya afrodnya mukhassis ke dalam lafdut taksis qot'i. Dan masuknya semua afrod am ke dalam lafdul am dhonni. So, tengok. Akhirnya dari perspektif syumulnya ini,
dari perspektif mencakup ini, mencakup afrodnya mukhassis lebih kuat daripada apa? Am. Karena itu bisa untuk ditaksis. Karena maurid tempatnya taksis adalah afrod. Dan di dalam khusus lebih kuat daripada apa? Umum. Bukan subut. Bukan apa? Bukan subut. Bukan, oh ini derajat hadisnya mutawatir, ini derajat hadisnya ahad. Tidak ada kena mengena di situ. Tolak ukurnya bukan derajat subutnya, tapi derajat apa? Dalalahnya. Dalalah khusus ala afrodihi qat'iyah wa dalalatul am ala afrodihi dhanniyah. Inda Syafi'iyah, inda Abi Hanifah dalalatul am ala afrodihi qat'iyah. Karena itu ada problem ketika ditaksis. Mereka tak cakap taksis, mereka cakap apa? Nasakh. Di banyak problem, di banyak case mereka cakap apa? Nasakh. Kenapa? Karena di sini ada qat'i, di sini ada qat'i. Nak lebih sama-sama apa namanya? Sama-sama kuatnya. Ketika sama-sama kuatnya kita tidak cakap taksis. Karena taksis itu bayan. Anda kena paham ya? Menurut Imam Syirazi, kita namanya ala Syirazi, taksis itu adalah Anda menjelaskan afrod mana yang masuk dan mana yang tidak masuk. Berbeza dengan nasakh. Nasakh itu Anda ibtol. Makna ibtol dengan adanya nasikh, Anda membatalkan yang mansukh menurut Syirazi. Saya tak cakap menurut yang lain, walaupun ada khilaf dengan menurut ulama yang lain. Jayyid jiddan. Itu ya. Jadi yang pertama kita sudah mengetahui bahwasanya apa? Afrodnya khusus qat'iyah, wa afrodnya umum apa? Dhanniyah. Karena itu bisa untuk ditaksis. Mauridut taksis wal afrod walaisa apa? Thubut. Walaisa thubut. Tadi apalagi yang selanjutnya, yang sebelumnya dia apa? Saya cakap awal-awal. Oke. Ada beberapa poin tadi saya sebutkan. Yang pertama tadi saya lupa poinnya apa. Yang kedua ini mauridut taksis apa? Dalalah. Dalalatu dukhulil afrod, istimalil afrod. Sila dibaca. Oh iya, asyariat kan nidhamin wahid. Asyariah apa? Nidhamun wahid. Syariah itu satu sistem. Tak kisah awal dan akhir. Semua tetap satu sistem, tidak mungkin yang awal bertentangan dengan yang akhir. Jayyid jiddan. Sila. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala faslun wa amma alladhi min jihati syar'i. Aywa, sekarang kan kemarin kita sudah menjelaskan mukhassis munfasil daripada akal. Maknanya dia itu munfasil, tidak ada di dalam apa namanya? Di dalam konteks, dia di luar konteks. Jayyid. Sekarang ada yang mukhassis munfasil, maknanya di luar konteks, tapi bukan akal, tapi apa? Syariat. Apa saja itu? Faujuhun. Nutkul kitab wa sunnah. Makna nutkul kitab adalah lafad. Lafadnya. Mafhumuha. Lawannya lafad. Mafhum mukhalafah atau mafhum muwafaqah. Kalau nutuk, yaitu mantuk tadi itu, mantuk atau malfudus syariah. Mantuknya adalah mafhumnya imam mafhumul mukhalafah atau mafhumul muwafaqah. Kama sayati bahwasanya mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah bisa untuk mentaksis, bisa untuk dijadikan mukhassis. Ayo. Nutkul kitabi was sunnati wa mafhumuhuma wa af'alu rasulillah. Wa af'alu rasulillah, dan perbuatan rasul juga bisa apa? Menjadi mukhassis. Wa iqraruhu wa ijma'ul ummah wal qiyas. Semua ini termasuk apa namanya? Dalil-dalil yang bisa untuk menjadi apa? Mukhassis. Dan mukhassis yang apa? Munfasil. Sila. Fa'amal kitabu fayajuzu takhsisul. Ayo, sekarang taksisul kitabi bil kitab. Anda kena paham ya? Yang namanya taksis itu adalah apa? Bayan. Karena bayan ini akan mempunyai peran di dalam beberapa masalah setelah ini. Yang namanya taksis adalah bayan. Maknanya bayan adalah penjelasan. Mukhassis mubayyin. Ketika saya cakap ra'aitul insan, kemudian saya mentaksiskan, taksis itu untuk menjelaskan mana yang saya lihat. Anda kena paham itu. Bukan taksis itu membatalkan beberapa afrod yang saya lihat. Tidak seperti itu. Jayyid jiddan. Sekarang saya tak cakap
Saya cakap bayan lagi ya, saya cakap mukhassis saja. Maknanya kalau saya cakap taksis, maknanya itu menjelaskan. Di dalam ini pun diterangkan juga kan, taksis bayan. Ayo. Kadangkala ada taksisul kitab bil kitab. Sila. كقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب خص به قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى Ayo. Sekarang wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan engkau itu menikahi orang-orang yang musyrik atau wanita-wanita yang musyrik hatta sampai mereka itu beriman. Kata-kata hatta makna masuk. Yani kalau Anda akal tu samaka hatta roksa. Hatta roksaha. Roksanya makul. Ila roksiha, roksnya goiru makul. Yani hatta yu'minna sampai setelah mereka itu beriman. Maknanya Anda tidak boleh untuk menikahi perempuan musyrik sama sekali. Siapapun itu. Lah, maknanya Anda tidak boleh menikahi ahlul kitab juga. Akan tetapi dijelaskan bahwasanya musyrikat di sini selain apa? Ahlul kitab dengan ayat yang lain apa? Wal muhsonatu minal ladina utul kitab. Maknanya perempuan-perempuan yang muhson daripada ahlul kitab boleh Anda nikahi walaupun ada syaratnya. Syaratnya susah menurut Syafi'iyah. Saya tak tahu menurut Hanafiyah macam mana, tapi di dalam Minhajut Thalibin syaratnya susah. Dan wallahu a'lam mungkin tidak terpenuhi di dalam zaman ini. Ini hanya untuk Alkitab ya. Yahudi dan Nasrani dan kalau ada Majusi. Selain itu tak boleh. Lah Hindu, wala Buddha, wala apalagi Konghucu tak boleh. Menurut Islam, yang saya pahami menurut Islam seperti itu. Tidak boleh untuk menikah. Kenapa? Karena ada potensi untuk apa? Begaduh. Pasti ada potensi untuk begaduh. Awal-awal sebulan 2 bulan masih suka berjima. Tak ada masalah. Sudah punya anak berbeza tau. Berbeza tau. Orang yang sudah menikah 2 tahun, 3 tahun, paham ini. Seks bukan apa namanya, bukan punce, sudah ada anak. Kena kerja, anak kena susu tepung, istri kena makan, rumah kena sewa. Sudah apa namanya, seks itu sudah nomor 3, 4. Kena apa namanya, kerja, anak kena sekolah. Anda bekerja, ini anak dengan maknya. Nak jadi apa ini kalau maknya Hindu? Nak menyembah apa dia? Murugan kah? Nak dia sembah. Beza, nanti akan ada apa? Pegaduhan. Biasanya hal semacam itu tidak akan menjadi apa namanya sakinah mawaddah warahmah. Biasanya semacam itu. Ini kalau perempuannya ya. Kalau laki-lakinya yang musyrik, kotaan. Tidak boleh sama sekali. Kalau perempuannya yang musyrik masih ada exception, ahlul kitab. Tapi kalau laki-lakinya, no. Tidak boleh sama sekali. Sila. Li'illah, lil hikmah ya nih. Anak takalam tuh masalah ini di dalam saya punya tesis. Tapi dari perspektif children right-nya, bukan dari perspektif sakinah mawaddah warahmahnya, tidak. Ayo. Ayo. Dan diperbolehkan Anda taksis sunnah dengan kitab. Tengok. Sunnah ditaksis dengan kitab, bukan kitab ditaksis dengan sunnah. Tak. Hadis mukhassisnya Al-Quran. Jadi hadisnya mukhassis. Al-Qurannya mukhassis. Syirazi cakap boleh. Kenapa? Sayati. Ayo. Wa minan nas la yajuz. Sebagian daripada ulama cakap tidak boleh. Kenapa? Karena sunnah ja'at mubayyinatan lil Quran. Dan taksis bayan. Bagaimana bayan yubayan? Kalau bayan yubayan, penjelasan dijelaskan, tak jelas namanya. Tak jelas namanya. Wah, perkara yang jelas, kalau dijelaskan lagi, malah menjadi tidak jelas. Taudihul wadihat minal muskilat. Ayo. Oke, terus kalau seumpamanya tidak boleh ditaksis, macam mana? Sunnahnya dibatalkan, kita ambil Quran. Kita ambil apa? Quran. Kalau ada pertentangan secara taksis, salah satunya am wal khos, maka tidak diperbolehkan sunnah ditaksis dengan kitab. Akan tetapi sunnah dibuang dan kita ambil apa? Kitab.
Jayyid. Wa dalil ala jawazihi, Imam Syarazi mengatakan boleh takhsisul sunnati bil kitab. Boleh. Kenapa? Li'annal kitab maktu'un bi sihhati tariqihi. Karena tengok ya, Al-Qur'an ini subutnya qat'i. Subutnya apa? Qat'i. Dan sunnah subutnya apa? Dhonni. Dari perspektif ini, mana yang lebih kuat? Quran lebih kuat. Selama Quran lebih kuat, selama kita boleh takhsisul kitab bil kitab, yang qat'i ditaksis dengan qat'i, apalagi yang qat'i, yang dhonni ditaksis dengan qat'i, lebih kuat lagi. Tapi Anda kena paham, memang dari perspektif subut Quran lebih kuat, tapi mauridnya, tempatnya taksis bukan subutnya, tapi apa? Dalalahnya. Karena itu di dalam syarah ada dalil yang lebih kuat daripada ini. Apa itu? Al-Quran mengatakan, wa nazzalna alaikal kitaba tibyanal likulli syai'. Kami turunkan kitab sebagai penjelas segala sesuatu. Dan taksis menjelaskan. Dan sunnah masuk dalam sesuatu. Maknanya Al-Quran pun juga diturunkan untuk menjelaskan apa? Sunnah. So, tengok. Aku akan dalil ini kan daripada masalah ini. Karena tolak ukurnya bukan subutnya, tapi apa? Dalalahnya. Jayyid. Dan apalagi? Jayyid. Ini yang paling penting, yang saya dur semuanya, dan saya sebut di awal-awal. Anna afrodul khusus dalalatul khusus ala afrodihi qat'iyah. So, tengok. Wa dalalatul am ala afrodihi dhonniyah. Tak kisah kitab ataupun sunnah. Kalau di Quran ada khusus dan dalalahnya itu qat'iyah, dan di hadis ada umum dalalahnya dhonniyah, maka hadis akan ditaksis dengan kitab. Tak kisah mana yang kuat subutnya, mana yang tak kuat subutnya, karena tolak ukurnya bukan subut, akan tetapi apa? Dalalahnya. Ada yang tanya, mungkin siapa? Tiftazani ya, tanya di mana namanya? Di Facebook, ya ini jawabannya, Suf. Al-Quran sebagian qat'iyud semuanya qat'iyud dalalah, semuanya qat'iyud subut, sebagian qat'iyud dalalah, sebagian dhonniyud dalalah, dan sebagian qat'iyud dalalah. Begitu pula hadis. Ada qat'iyud subut, hadis mutawatir qat'iyud subut. Tapi dalalahnya apa? Dhonni. Dan juga ada hadis yang dalalahnya apa? Qat'i. Selama dalalahnya qat'i, dia bisa taksis yang dalalahnya dhonni. Tak kisah subutnya. Tak kisah kaunuhu Qur'an am hadis. Kalau Al-Quran qat'iyus subut, qat'iyud dalalah, dia bisa mentaksis hadis yang dhonniyus subut dan dhonniyud dalalah. So, tengok. Karena tolak ukurnya bukan dengan Quran atau sunnah, tapi apa? Dalalahnya. So, tengok. Wadih Ustaz Fauzul. Ayo. As-sunnatu ghairu maqtu'in bi tariqiha fa idza jaza takhsisul kitabi bih fa takhsisus sunnati bihi. Ayo. Begitu pula di antara dalil yang menguatkan pendapat ini bahwasanya al-jama' lebih kuat daripada nasakh. Karena jama' ada apa? Taksis lebih kuat daripada nasakh. Kan kalau kita ame wa minan nasi man qala la yajuz, maknanya kan kita kena ame Al-Qur'an. Hadisnya karena kita buang. Beda kita taksis. Kenapa? Karena taksis kita mengamalkan dua dalil secara bersamaan. Yang am kita ame, yang khusus pun juga kita ame. Wal jam' baina dalilain afdol min isqati ahadihima. Ame dua dalil lebih afdol daripada ame salah satu. Jayyid. Dan faida jaza, kalau boleh taksisul kitab bil kitab, apalagi taksisul sunnah bil apa namanya? Bil kitab. Sila. Faslun fa amma sunnatu fa yajuzu takhsisul kitabi biha. Ayo. Sekarang bukan taksisus sunnah bil kitab, tapi taksisul kitab bis sunnah. Ini lebih ahwan, lebih mungkin bisa dipahami dengan lebih mudah. Quran ada sunnah.
Jadi yang menjadi mukhassis siapa? Sunnahnya. Yang tadi yang menjadi mukhassis siapa? Kitabnya. Adapun takhsis kitab bisunnah fajaizun. Kenapa? Sila. Anda masih ingat kan tadi yang saya katakan? Tolak ukurnya apa? Dalalah. Selama ada lafdun khusus, maka dalalahnya lafdun khusus kepada afrodnya itu qat'iyah. Wa dalalahnya lafdul am ala afrodihi apa? Dhonniyah. Kenapa kok dhonniyah? Karena potensi besar di taksis, tengok itu. Itu namanya dhonniyah. Dan kalau dia itu qat'iyah, akan ada tanakut. Akan ada apa? Tanakut. Wa yahtaju ila nasakh. Dan tidak mungkin untuk bisa di nasakh. Tidak mungkin bisa untuk ditaksis. Dan nanti ada potensi untuk ta'arud. Syafi'iyah mengatakan dalalahnya itu dhonniyah. Karena dalalahnya itu dhonniyah, am ini, potensi untuk masuk taksis itu ada. Dan ini beza sekali ketika Hanafiyah mengatakan dalalahnya itu qat'iyah. Satu je masalah itu. Ribuan furu' apa kalau bahasa Melayunya? Tercecah apa? Terase. Apa? Terjejah apa? Terjejas. Iya, bahasa Melayu ya. Terjejas. Ribuan furu' terjejas. Cuma gara-gara afrodul am qat'iyah atau minhuna tansya'ul madzhab suf. Karena itulah ada mazhab Hanafi, ada mazhab apa? Syafi'i. Masalah basic, simple aja ini. Cuma sebab masalah ini ribuan furu' terjejas. Terjejas. Wallahu a'lam. Ayo. وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل خص به قوله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم. Yusikumullah fi auladikum. Ini kan Al-Qur'an ya. Yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Kalau Anda mati, Allah berwasiat dan mewajibkan kepada kalian anak laki-laki mendapat 2 kali lipat daripada anak perempuan. Tak kisah anak laki-laki untuk pembunuh atau berbeza agama atau tak. Umum kan? Selama itu anak laki-lakimu. Kemudian dikhususkan dalam hadis lain, la yarisul qatil. Kalau itu pembunuh, dan ini ada khilafnya, Anda kena tengok saya punya syarah di Faraid. Apa makna qatil di sini? Syafi'iyah syadid suf. Man lahu madkhalun fil qatl. Sampai dikatakan walau hafara bi'ran fasaqata abuhu fihi lam yarithu. Semacam gitu. Ada gali sumur, tak sengaja ayah Anda berjalan, terjatuh di situ. Anda tak mewarisi ayah Anda. Macam mana? Tukar masalah. Apa? Tukar masalah. Ada orang mengarang kitab Faraid, cakap pasal ini. Dia gali sumur, ayahnya terjatuh mati pula. Saudara-saudaranya, engkau yang tulis. Walau hafara bi'ran fasaqata abuhu fihi lam yarithu. Kenapa masuk dalam kategori qatil inda Syafi'iyah? Walaupun di sini ada khilaf ya. Indah Syafi'iyah yang mempunyai madkhaliyah fil qatl termasuk dalam kategori apa? Qatil. Maknanya sekarang kita tak payah tengok Syafi'iyah, kita tengok di dalam lafaz saja. Selama anak Anda itu membunuh, contohnya anak tak sabar nak mewarisi ayahnya, dia bunuh ayahnya. Sebab karena dia membunuh ayahnya, dia tidak mewarisi apa? Ayahnya. Dan itu masuk di dalam kaidah fikih man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Satu kaidah fikih far'nya hanya satu ini. Ini yang pelik saya. Kalau Anda baca Asbah wan Nadhair, far'nya satu ini aja. Man istajala syai'an, yang terburu-buru sebelum waktunya, dia malah akan apa? Tidak akan mendapatkannya. Ini hadis fikih ini. Maksudnya hadis ini akan mengkhususkan daripada beberapa afrod daripada anak. Begitu pula ada hadis lain juga mengkhususkan anak ini. La yarithu ahlal millatain. Anaknya bukan pembunuh, tapi ayahnya Islam, dianya Hindu, dia menyembah Murugan. Dia pun tidak mewarisi apa? Ayahnya. Ayahnya pun tidak mewarisi dia. La yatawarathu ahlul millatain. Ayo. وقال بعض المتكلمين لا يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد. Aywas. Wa qala ba'dul mutakallimin, sebagian mutakallimin mengatakan tidak diperbolehkan takhsisul kitab bil khabaril wahid. Kenapa? Karena Quran ini maktu'us tsubut.
dan khobarul wahid apa? Dhonniyu thubut. Sudah saya katakan, tolak ukurnya bukan di dalam thubutnya, tapi di dalam apa? Dalalahnya. Apa lagi saya tulis? Sama. Hakada ya nih. Jayyid jiddan. Wa qala Isa ibn Aban. Isa bin Aban ini ma'ruf, saya tak tahu kenapa di dalam usul fikih orang ini sering disebut Isa bin Aban wa huwa minal Hanafiyah nih. Dikatakan di sini oleh muhakkiknya qadil basrah min fuqaha'il Hanafiyah lahu kutubun minha itsbatul qiyas. Anda akan sering mendengar ini Isa bin Aban huwa Hanafiyun masyhur wa lahu ara' yani banyak sekali pendapat. Apa indakhallahu taksis bidalilin jaza taksisuhu bi khabaril wahid. Kalau kan tidak diperbolehkan taksisul kitab bisunnah kan, tapi Isa bin Aban bukan tafsil, bukan seperti itu, ada tafsirnya. Kalau kitab ini, Al-Quran ini masuk ke dalamnya itu taksis, jadi sebelum ada khobarul wahid kan tidak diperbolehkan taksisul kitab dengan khobarul wahid, karena ini qot'i, ini dhonniyu thubut. Kalau dia qot'i dengan qot'i tidak ada masalah, jadi kitab ditaksis dengan kitab. Oke kan? Dalilin ini bidalilin qot'i, ini kena taklik ini. Indakhallahu taksis bidalilin qot'iin atau bidalilin qot'iin. Jadi ada kitab ditaksis dengan kitab. Lah, setelah ini ditaksis, kekuatan afrodnya syumuluhu li jami'i afrodihi sudah lemah. Sudah lemah karena sudah pernah apa? Ditaksis. Sudah kan, kalau belum ada ditaksis, syumul afrodnya ini qot'i, dia kuat sekali. Tidak akan kuat hadisul ahad untuk mentaksisnya. Tapi ketika ditaksis dengan dalil yang sama-sama kuat, akhirnya kekuatan qot'u lafdul am ala syumulu lafdil am ala afrodihi qot'iyah ini apa? Berkurang, lemah. Kenapa? Ini sudah bukan qot'iyah lagi karena sudah apa? Ditaksis. Karena itu Isa bin Aban di dalam bab sebelumnya mengatakan lafdul am ba'da taksisihi majazun. Majaz. Kenapa? Karena sudah apa? Umumnya ini sudah lemah karena sudah pernah untuk ditaksis. Selama sudah pernah ditaksis, akhirnya syumuluhu ala bagi afrodihi dhonniyah. Karena dia dhonniyah, masuk yang apa? Khobar wahid dengan mukhassis yang kedua. Boleh. Sof, tengok. Hada tafri ala madhabil ahnaf. Ini tafri ala madhabil apa? Ahnaf. Qala Isa bin Aban indakhallahu taksis bidalilin jaza taksisuhu bi khobaril wahid. Tapi kalau masih belum masuk taksis, tidak boleh dengan dalil yang saya katakan. Jayyid jiddan. Wa dalil ala jawazi dzalik. Sekarang dalilnya Syirazi yang mengatakan diperbolehkan taksisul kitabi bisunnah. Apa? Annahuma dalilani ahaduhuma khasun wal akharu 'amun. Ayuhan nas, supaya Mas. Kita kan cakap dua-dua ini kan dalil kan. Kitab juga dalil, sunnah juga dalil. Setuju tidak? Setuju. Satunya am, satunya khas. Setuju? Setuju. Fakudiya bil khas minhuma alal am. Maka yang khas akan mengkhususkan yang am karena tolak ukurnya bukan thubutnya. Dua-duanya sama-sama dalil, tolak ukurnya bukan thubutnya, tapi apa? Dalalahnya. Kita cakap ini khas, ini am. Bukan, oh kalau ini qot'i maknanya khas. Kalau thubutnya qot'i maknanya khas. Tolak ukur ini khas, ini am. Apakah daripada thubutnya? Kan bukan kan? Perkara ini am karena dia itu salah satu daripada al-fadhul umum. Apakah ada tolak ukur dia itu kena qot'i? Kan tak ada kan? Khos adalah lafadz yang yashmul ba'dul afrod. Tak kisah dia qot'i ataupun dhonni subutnya. Selama dia am dan khos, tak kisah dia qot'i atau dhonni, yang am yukhassas bil khos. Hadha huwa masalah. Pas. Karena itu dari awal saya cakap khos dalalatul khos ala afrodihi
qat'iyah. Wa dalalatul am ala afrodihi dhonniyah. Dan untuk menjadi khos dan menjadi am tidak diperlukan adanya qat'iyyu tsubut, tidak diperlukan. Anda cukup memenuhi syaratnya, dikatakan kalau am syaratnya adalah dia itu salah satu daripada alfadul umum, dikatakan dia itu khos kalau dia itu yashmul ba'dul afrod sahaja. Ketika sudah seperti itu, maka yang khos bisa untuk mentaksis yang am, tak kisah subutnya qat'i ataupun dhonni. Ayo, sila. الدليل على من فرق بين أن يكون قد خص بغيره أو لم يخص هو أنه Ayo, wa dalil yakni jawaban kepada Isa bin Aban. Beliau kan membezakan dalil yang pernah ditaksis dan belum pernah ditaksiskan. Kalau belum pernah ditaksis, maka tidak boleh ditaksis melewati khobarul ahad. Tapi kalau sudah ditaksis, boleh. Bagaimana cara menjawabnya? Ayo. هو أنه إنما خص به إذا دخله التخصيص لأنه يتناول الحكم بلفظ غير محتمل والعموم يتناوله بلفظ محتمل وهذا المعنى موجود وإن لم يدخله التخصيص. Suf tengok. Annahu innama khussa bihi idza dakhalahu taksis, dibilangkan Isa bin Aban kan mengatakan bahwasanya boleh ditaksis dengan khobarul wahid ketika sudah pernah ditaksis awal dengan dalil yang qat'i. Kenapa? Karena setelah ditaksis syumulul am ala baqi afrodihi majazun. Kenapa? Karena tetap dhonniyah. Syumulul am ala baqi afrodihi dhonniyah. Karena itu bisa untuk ditaksis, dan makna syumulul am ala afrodihi dhonniyah menurut kita tetap ada walaupun sebelum apa? Ditaksis. Sama saja. Qad dakhalahu taksis awalam yadkhulhu taksis syumulul qabulul dalalatul am ala afrodihi tetap apa namanya? Dhonniyah. Bukan qat'i. Iya, menurut Anda ayuha Syafi'iyah. Menurut Hanafiyah tidak. Kami mengatakan dalalatul am ala afrodihi qat'iyah. Dan qat'iyah ini boleh dipatahkan kalau ada dalil qat'i yang sudah mentaksiskannya. Karena itu setelah ditaksis sudah bukan qat'i lagi. Dia muhtamal, dia bisa untuk ditaksis, ada potensi untuk ditaksis lagi. Menurut Syafi'iyah tak ada beza. Ayo. Karena itu menurut saya jawaban yang asli untuk Isa bin Aban ini, karena kita munakosyah dalalatul amala afrodihi qat'iyah ataupun dhonniyah. Ajib jayid dan jelas. Sekarang takhsisus sunnah bis sunnah. Ingat, banyak sekali ulama itu mengatakan bahwasanya sunnah itu bayanun lil kitab. Nanti akan Anda tengok bahwasanya takhsisus sunnah bis sunnah tidak boleh. Kenapa? Karena ini takhsisul bayan bil bayan. Yang mana takhsis sendiri itu maknanya apa? Bayan. Akhirnya bayanul bayan akan tetap menjadi apa? Taudihul wadihat minal muskilat. Sof tengok. Wa yajuzu takhsisu sunnati bis sunnah wa dzalika mislu qawlihi sallallahu alaihi wasallam ala akhadtum ihabaha fadawtumuhu. Ayo, ini masalah apa namanya? Ini masalah samak-samak. Dabr. Apa bahasa Melayunya? Apa? Sertu. Ini pertama kali dengar saya. Orang Indonesia cakapnya samak kulit. Orang Melayu cakapnya apa? Sertu. Sama. Jadi ini dalam mazhab Syafi'i ya. Mazhab Syafi'i kalau Anda jumpa bangkai, boleh bangkai apapun itu. Bangkai bolehlah bangkai bangkai anaconda, bangkai harimau. Tapi muskilahnya Syafi'iyah semua bulunya kena dicabut sampai macam ini, macam kertas. Jadi semua dicabut sampai macam kertas. Alamak, kata Malikiyah, pantas sikit raja yang Syafi'i katanya. Saya punya kawan Maliki macam mocking kita loh. Harganya harimau mahal itu bukan karena kulitnya, tapi apa? Bulunya. Syafi'iyah bulunya kena dicabuti semua. Lama. Memang seperti itu. Syafi'iyah memang seperti itu.
Jayid. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, jangan Anda ambil manfaat sedikit pun daripada bangkai. Al-maitah, bangkai apapun. Kemudian Rasulullah tengok ada kambing. Mati bangkai, mati maksudnya bangkai ini mati tanpa disembelih. Anda kena paham ya? Al-maitah huwa man mata biduni dzakatin syar'iyyah. Itu namanya bangkai. Yang meninggal tanpa disembelih secara syariat. Itu namanya apa? Bangkai. Rasulullah tengok bangkai kambing. Kenapa ini kok mati? Ya Rasulullah mati bangkai. Kita nak buat apa? Anta cakap, la tantafi'u minal maitah. Jayid. Halla akhadtumuha. Halla akhadtum ihabaha fadabagtumu fantafa'tum bihi. Halla semacam tahdits. Betul engkau ambil apa? Ihabnya. Apa ihab itu? Kulitnya. Kemudian engkau samak, engkau jadi bisa ambil manfaat. Maknanya dari sini, semua maitah tidak bisa, semua bagian maitah tidak bisa untuk diambil manfaatnya kecuali apa? Kulitnya. Maknanya hadis yang ihab ini mukhassis untuk hadis la tantafi'ul maitah bisyai'in. Ayo. يخص به قوله صلى الله عليه وسلم لا تنتفع من الميتة بشيء ومن الناس من قال لا يجوز من جهة أن السنة جعلت بيانا فلا يجوز أن يفتقر البيان إلى بيان. Sebagian dari ulama mengatakan tidak boleh ditaksis. Kenapa? Karena sunnah ini apa? Bayan. Penjelasan. Macam mana penjelasan dijelaskan. Tidak boleh terus macam mana. Iskot salah satunya. Min ayyi wasaili tarjih kama sayati fi akhir kitab nanti. Yani mana yang lebih kuat kita ambil yang kuat, yang lainnya letak sampah aja. Tengok macam itu. Tetap nanti Syekh akan cakap, loh kan ada yang khos dan ada yang am. Kita kan tak tengok ahad atau apa? Ahad atau qat'i dhonni, tak tengok. Dalalahnya kita tengok. Tengok. Hadza huwa usul fikih ayuha thalabah. Dia bukan pasal kitab ataupun sunnah, tapi dia pure masalah apa? Dalil, fi'lan. Karena kalam Syekh Said wajih, ini dalam masalah ini wajih jiddan. Ini bukan perkara bagaimana cara Anda deal hanya dengan namanya usul fikih, tidak hanya bisa Anda gunakan di dalam dalilun syar'i, tidak. Tapi bagaimana Anda memahami apa namanya dalalah ini. Bagaimana Anda memahami amr, bagaimana Anda memahami umum wa khusus. Bagaimana Anda memahami nasikh wal mansukh. Tak kisah itu kitab ataupun sunnah, hatta di dalam kalamul bashar bisa Anda apa namanya gunakan. Walaupun bashar ini tak semacam kalamus syari'. Kalau kalamul bashar ini laisa ala mandumatin wahidah. Yang namanya orang itu bisa lupa, tapi kalau syari' tidak lupa, karena itu kalamnya syari', Al-Qur'an ataupun sunnah dari awal Rasulullah diutus sampai Rasul dipanggil oleh Allah, semuanya tetap apa? Berkaitan. Kalam anta tak. Karena anta akan terus apa? Tata tawar. Anta akan terus berkembang. Anda kalau tengok sebelum Anda belajar kitab ini dan setelah Anda belajar, mungkin 8-9 bulan kita akan hatam insyaallah. Anda tengok nanti awal Anda belajar kitab dan akhir belajar kitab. Taklikan yang Anda tengok di awal kitab, Anda akan tertawa. Sebodoh inikah saya? Macam itu, Suf. Sebodoh inikah saya? Ketika Anda sudah tengok di akhir kitab. Kenapa? Karena manusia itu terus apa namanya? Berkembang. Anda tengok ketika awal Anda masuk Azhar. Taklikan Anda. Wallah. Saya himar ya ini. Bahasa Melayu. Wallah, mahadha ya ini. Dulu saya sebodoh ini. Macam itu, Suf. Karena itu ada yang namanya tarojuat ulama. Syari' tak macam itu, tak ada. Syari' tarojuk tak ada. Dulu tak pandai, sekarang pandai, tak ada. Allah itu alimun bi kulli syai' mundul kidam. Subhanallah. Fala yajuzu an yaftakiral bayan ila bayan. Maka penjelasan tidak bisa untuk dijelaskan lagi. Sila. Waqala ba'du ahli adh-dhahir yata'aradul khas wal 'am wa huwa qawli Abi Bakr al-Asy'ari. Yata'aradul khas wal 'am. Yani inda ahli dhahir yata'aradul khas wal 'am.
Qaulu ahli dhahir laisa ala itlaqihi bal fihi tafsil. Maknanya kalau ada sunnah wa sunnah, ada sunnah yang am dan sunnah yang khos, ya ta'arad. Amik salah satu, yang lainnya letak sampah. Itu adalah qaul ahli dhahir. Tapi saya tengok di syarah tak macam itu. Dia tidak tafsil, dia tidak mutlak seperti itu, tapi ada tafsilnya. Tafsilnya adalah in ta'aradul am wal khos fil Qur'an qadha bil khos alal am. Kalau ta'arudnya di dalam Al-Qur'an, maksudnya ada Quran 2 ayat, satunya am, satunya khos, kita kedepankan yang khos. Kenapa? Karena Anda tidak akan bisa untuk iskotul ayah, tidak akan bisa. Anda punya masalah itu, ada iskotul ayah. Tapi iskotul hadis tidak akan dikafirkan Anda. Akan ditabdi, ya, dimaki-maki ya. Tapi kalau sampai derajat derajat kufur, tidak. Karena mengingkari hadis mungkin beberapa hadis, bukan Anda ingkari, Anda cakap saya tak amik hadis ini karena ada hadis yang lebih kuat. Itu masih muhtamal. Tapi Anda tidak bisa mengatakan saya amik ayat ini, saya tak amik ayat ini. Kenapa? Karena ayat ini lebih kuat. Itu problem itu. Atuk minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Karena itu wa in kana sunnatan sakoto. Sakoto bukan kita ambil salah satu. Sakoto, dua-duanya ini lebih teruk lagi nih. Sakoto. Dua-duanya apa? Jatuh. Dua-duanya jatuh. Walam yu'mal biwahidin minhuma. Ini adalah pendapatnya ahlu dhahir. Karena itu kan ya ta'aradul khos wal am. Sakoto sampai ada yang paling kuat. Nabhath anil murajjih. Wa huwa qaulul qadhi Abi Bakar al-Asy'ari saf qaulul Baqillani huwa lisanu ahli sunnah wal jamaah. Wa dalil ala ma qulnahu yaji insyaallah taala. Sayati dalil kami yang mengatakan bahwasanya sunnah itu bisa untuk mentaksis sunnah di dalam fasal selepas ini. Jelas? Mafhum. Kita mempunyai mafhum, satunya mafhumul mukhalafah dan mafhumul apa? Muwafaqah. Masih kan kelas kemarin kan? Kelas kemarin bahwasanya dikatakan mafhumul muwafaqah fi hukmin apa? Mafhumul muwafaqah dalalahnya apa? Qiyasiyah kan? Dalalahnya apa? Qiyasiyah. Karena itu tidak bisa untuk ditaksis. Kenapa? Taksis min awaridil lafad. Maknanya kita tidak bisa untuk mentaksis mafhumul muwafaqah. Tapi mafhumul muwafaqah bisa menjadi mukhassis. Adapun mafhumul mukhalafah ada khilaf. Ada yang mengatakan dia dalalahnya nutqiyah, lafdiyah, ada yang mengatakan dalalahnya qiyasiyah. Hakadha. Aywa. Fahwal khitab itu adalah dalil mafhumul muwafaqah. Saya tiadun mabhas mafhumil muwafaqah, saya nanti ada mafhumul muwafaqah dan mafhumil mukhalafah. Sudah? Amma fahwal khitab fahuwa tanbih wa yajuz. Aywa. Fahwal khitab ini dinamakan tanbih. Apa saya cakap? Ya. Maknanya tanbih. Makna tanbih ini Anda kena paham ya. Tanbih ini kalau di dalam kitab fikih apa di dalam kitab apapun dikatakan tambih, maknanya perkara ini mudah untuk difahami. Tidak perlu berpikir. Tidak perlu Anda mengeluarkan kemampuan tenaga yang berat untuk berpikir, tidak. Tapi perkara ini jelas, cuma kadangkala Anda ini ghaflah. Apa ghaflah ini? Ghaflah ini blank sikit. Saya ingatkan, itu namanya tambih. Maknanya perkara ini adalah perkara yang jelas. Dia tidak perlu dalil yang sangat kuat untuk istimbat atau kekuatan otak yang hebat untuk istimbat masalahnya, tidak. Ini masalah yang jelas. Karena itu mafhumul muwafaqah namanya apa? Tambih. Dan karena dia itu tambih, dia itu jelas, Imam Syafi'i mengatakan ini adalah qiyasun jali, ini adalah makna jali. Makna jali, Anda akan mudah sekali paham masalah ini. Tak payah Anda berpikir panjang, Anda akan bisa langsung paham. Karena itu namanya apa? Tambih.
Karena dia yang namanya tambih itu maknanya jelas, dia tidak perlu dalil. Yang perlu dalil adalah yang maknanya yang maknanya tidak jelas perlu dalil. Yang maknanya jelas hanya perlu tambih. Karena yang makna jelas itu nanti dia akan menjadi dalil. Paham Anda? Karena itu cuma perlu tambih saja. Anda ini sebenarnya Anda boleh paham, cuma mungkin Anda sedang terfikir istri kah? Terfikir anak. Sopas, jangan pikir istri dulu, jangan pikir anak. Dengan saya sebentar 5 menit, saya akan pahamkan masalah ini. Ini mudah aja, macam itu. Karena dia itu maknan jali, Imam Syafi'i mengatakan fahuwa fi hukmil lafadz. Wadah ya? Ayo. ويجوز التخصيص به كقوله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. Fala taqul lahuma uffin, yakni jangan kalian mengatakan kepada kedua orang tua kalian itu uff wala tanharhuma. Fanabbaha, katanya apa? Fanasso alat ta'fif. Fanasso alat ta'fif. Di dalam ayat ini Allah mengatakan jangan engkau mengatakan jangan engkau menyakiti orang tuamu dengan kata-katamu, dengan mulutmu. Itu namanya ta'fif. Menyakiti dengan mulut. Macam itu. Kata-kata yang kurang elok kepada kedua orang tua. Allah nas alat ta'fif wa nabbaha alat darab. Allah tidak akan hanya melarang ta'fif, tapi Allah semacam mengatakan jangan engkau menyakiti kedua orang tuamu, dan masuk dalam kategori menyakiti. Anda mengatakan apa? Karena itu nabbaha ala dharab. Maknanya kalau saja tidak boleh, apalagi Anda memukul. Fanasso ala ta'fif wa nabbaha ala dharab. Ayo. Fa inna hadza fi qauli Syafi'i rahmatullah alaihi yadullu alal hukmi bi maknahu ala illa annahu maknan jali. Masalah semacam ini menurut Imam Syafi'i rahmatullah alaihi wa radhiyallahu anhu wa nardhah, bahwasanya ini adalah maknanya ini adalah kias. Ta'fif menunjukkan kedorab dari perspektif makna itu illah. Makna itu apa? Illah. Maknanya karena itu dalalahnya mafhum muwafaqah qiyasiyah. Cuma ini bukan kias biasa. Ini namanya kias jali, atau di dalam babul kias namanya kias aulawi. Kias apa? Aulawi. Karena dia kiasun aulawi fi maknan nutuk. Bukan dia nutuk tapi apa? Fi maknahu. Kenapa kok fi maknahu? Karena Allah tidak cakap memukul. Allah hanya cakap apa? Ta'fif. Tapi kita dengan sedikit berpikir saja kita akan paham bahwasanya memukul orang tua juga tidak boleh, karena Allah mengatakan perkara yang paling rendah tidak boleh dalam menyakiti, yaitu cakap apa? Ayo. Wa ala qauli ghairihi yadullu alal hukmi bilaftih fahuwa kannas. Sebagian ulama selain Imam Syafi'i lebih dahsyat lagi. Ini bukan kiasun jalilah, ini mansus. Karena hukum bukan ala ta'fif tapi alal idza. Wa huwa ahadu qaulail fil qiyas, yani. Apakah hukum alal makna au alal waqi'ah? Saya tibayanuhu di dalam babul qiyas. Sebagian ulama mengatakan dalalatu mafhumil muwafaqah bukan qiyasiyah tapi apa? Nasiyah. Apa bezanya Habib? Ya beza. An-nas lebih kuat daripada qiyas. Karena itu kalau qiyas bertentangan dengan nas, qiyas letak sampah. Faham anta? Ayo. Wa amma dalilul khitab alladhi huwa naqilun nutqi fayajuzu. Yani ala kullin, yani sawaun dala mafhumil muwafaqah, dalalahnya itu qiyasiyah atau nasiyah, dua-duanya bisa dipakai untuk taksis. Apalagi yang mengatakan qiyasiyah, dia bukan qiyas biasa, tapi qiyas apa? Jali wa aulawi. Derajatnya qiyas yang paling tinggi dia. Adapun dalilul khitab atau lebih dikenal dengan nama mafhumul mukhalafah, itu adalah naqidun nutuk fayajuzu taksisul umum bihi. Imam Syirazi kalau tak silap di kelas yang kemarin mengatakan dalilul khitab
boleh untuk ditaksis dan boleh untuk dijadikan apa namanya? Mukhassis. Yang kemarin faslun fi taksisi dalilil khitab wa amma taksisu dalil khitab fayajuzu. Yakni dalilul khitab boleh untuk menjadi mukhassas dan boleh untuk menjadi mukhassis. Yang lalu kita tengok boleh menjadi mukhassas, sekarang dia boleh menjadi apa? Mukhassis. Maknanya kalau ada dalilul khitab yang dia itu dia boleh ditaksis lagi. Dan dia juga boleh untuk menjadi mukhassis. Ayo. وقال أبو العباس ابن سريج لا يجوز التخصيص به وهو قول أهل العراق. Ayo, ahli al-Iraq yani. Ibnu Surayj. Hada min fuqaha Syafi'iyah bin ashabil wujuh, ma'ruf ada Ibnu Surayj. Mengatakan bahwasanya tidak boleh mafhumul mukhalafah menjadi mukhassis, tidak boleh, terlampau lemah. Dan ini adalah pendapatnya ahlul Iraq. Man humum ahlul Iraq ya Ustaz Fauzul? Hanafiyah bitabat. Hanafiyah hum ahlul Iraq. Kenapa? Karena mereka tidak mengatakan, mereka tidak meyakini mafhum mukhalafah itu dalil. Mereka, mana mafhum mukhalafah? Asyari' la yaqulu bihi. Kaifa tunsibu ila syari' ma la yaqulu bihi aslan. Wa sayati khilafuhu. Yakni bukan ahlus sunnah, Syafi'iyah mengatakan bahwasanya mafhumul mukhalafah hujjah. Hanafiyah mengatakan mafhumul mukhalafah bukan hujjah. Selama dia bukan hujjah, macam mana nak jadi mukhassis? Kan mustahil kan? Satu je ini, satunya cakap mafhum mukhalafah hujjah, satunya cakap bukan hujjah. Sebab itu ribuan furu akan terjejas, Emang seperti itu. Dari sinilah tansyaul madzhab. Dalilnya apa? Bukan di sini, nanti di bab mafhumul mukhalafah kita akan bahas sikit dalil yang beriktimat kepada mafhumul mukhalafah itu hujjah dan yang beriktimat mafhumul mukhalafah itu ghairu hujjah. Ayo. Muwafaqah dalilah di sini. Dalil. Saya tak kira apa namanya Ahnaf berani ya, cakap dengan Pak. Yang berani ahlu dzahir berani. Karena mereka dari awal yungkirul qiyas dan dalalahnya mafhumil muwafaqah apa? Qiyas ya. Saya punya guru dulu dekan kuliah saya di Ahqaf. Beliau PhD-nya tentang Muhalla Ibnu Hazm. Muhalla. Oh, pelik-pelik karena beliau mengingkari qiyas ini katanya. Beliau mengingkari qiyas aulawi dengan makna musawi dan dengan aula qiyasul jali dengan makna ilahnya itu musawiyah wal aulawiyah. Diingkari semua oleh Ibn Hazm, di antaranya masalah ini. La yajuzu ta'fif wa yajuzu darab. Kalau kita iktimad hanya dengan ayat ini saja, kalau kita tengok hadis yang lain, beza lagi. Maknanya kita tidak boleh untuk amik dalil pengharaman memukul kedua orang tua hanya dari ayat ini saja. Menurut siapa? Ahlu dzahir. Wa minhum Ibnu Hazm. Saya saat ketika baca itu, beliau hanya dengar dari apa? Dari orang-orang Ibn Hazm itu. Setelah beliau baca sendiri apa? Muhalla. Pelik-pelik. Saya pun terkejut ya nih. Bukan hanya apa? Bukan hanya isu, tapi benar. Benar-benar cakap macam itu. Dibilang la yabulanna ahadukum fil ma'ir raqid summa yaktasilu fi. Jangan kalian kencing di air yang apa? Bertakung. Kemudian Anda mandi di situ. Oh ya, kencing tak boleh, tapi kalau Anda kencing di apa namanya? Di cawan apa di cebok, kemudian kencingnya itu Anda tuang tak apa, karena menuang kencing bukan kencing. Macam mana? Menuang kencing bukan kencing. Itu karena itu kan di dalam Dakhilu Furu'i Syafi'iyah mengatakan fa innal ulama la yukimuna li khilafi ahli dhahiri wazna. Silap kalamnya Ibn Hajar fi Tuhfah. Fa innal ulama la yukimuna khilafa ahli dhahir wazna, yakni bima'al kalam, yakni maknanya khilafnya ghairu mu'tabar. Kenapa? Karena mereka yungkirul qiyas. Orang tak iktibar qiyas. Gila ini sikit-sikit gila. Maknanya akan bukan gila apa? Maknanya khilafnya akan banyak sekali. Khilafnya di dalam mazhab akan banyak sekali. Ayo, sila. Lianna indahum
annahu laysa bidalil. Annahu ay dalilul khitab laisa bidalil. Wal kalam ma'ahum yaji'u insyaallah taala. Sayati ya, ini kita akan bergaduh dengan Hanafiyah, sayati. Usbur qalilan katanya, usbur qalilan. Ayo. Suka bergaduh, kawan. Kejap lagi kita akan bersedia bergaduh ya dengan Hanafiyah. Jangan bergaya untuk bergaduh dengan Hanafiyah. Kejap lagi akan bergaduh dengan Hanafiyah mungkin di apa? Mafhumul mukhalafah nanti. Ayo. Wa indana huwa dalilun kanutqi fi ahadil wajhain. Betul kan? Wa indana huwa dalilun kanutqi. Lihat di awalnya. Kalau tak silap saya jelaskan ya kemarin itu bahwasanya ada yang mengatakan apa namanya? Mafhumul mukhalafah itu nutuk karena dia nutuk bisa untuk ditaksis. Wadah ya. Karena kan am min awaridil alfat. Kenapa dalil apa namanya mafhumul mukhalafah bisa menjadi mukhassas? Karena dia apa? Fi ma'nan nutuk. Karena itu wa indana huwa dalilun kan nutki fi ahadil wajhain. Wa qad marra hadzal wajh hina ma takallamna yakni huwa yushir hina ma takallamna fil darsil madi. Dari perspektif dalilul khitab bisa untuk ditaksis. Karena itu hukumnya seperti nutuk. Selama dia bisa ditaksis, dan taksis tidak akan mungkin kecuali untuk am, maknanya dalilul khitab min awaridil, maknanya dalilul khitab nutkun li'annal umum min awaridin alfad. Sofwade. Jayud jiddan. Jangan, ya ini kelas-kelas ini kita ya semuanya berkaitan ya bab-bab ini ya. Semuanya berkaitan. Wa indana huwa dalilun kan nutki fi ahadil wajhain. Menurut kita bahwasanya yang namanya mafhumul mukhalafah itu dalil dan dia itu mantuk di dalam ahadul wajhain. Di wajhun akhar ada yang mengatakan mafhumul mukhalafah bukan mantuk tapi dia mafhum, sama seperti mafhumul muwafaqah. Maknanya dalalahnya qiyasiyah. Dalalahnya apa? Qiyasiyah. Selama dalalahnya qiyasiyah, dia boleh untuk menjadi mukhassis. Karena qiyas juga bisa untuk mukhassis. Tengok di awal kelas. Fa wujuhun nutkul kitab wa sunnah mafhumuhuma wa af'alu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa iqraruhu wa ijma'il ummah wal qiyas. Selama dia qiyas, dia bisa menjadi mukhassis, tapi dia tidak bisa menjadi mukhassas. Tapi kalau kita cakap dia itu nutuk, dia bisa menjadi mukhassis wal mukhassas. So, bezanya. Ayo. Saya lama-lama menjadi usuli benar saya ingat. Ayo, faslun. Sudah? Faslun fi ta'arudi lafdhaini. Idza ta'arada lafdhani fala. Ayo, sekarang fi ta'arud lafdhon. Kalau ada dua lafaz yang ya ta'arudon. Ta'arud ini maknanya bertentangan. Dan bertentangan itu bukan fil hakikatnya bertentangan ya. Ta'arudnya itu hanya ada di dalam zihin saja. Karena perkataan syari' tidak mungkin ta'arud, tidak mungkin. Yang ta'arud perkataan kita, faham kita. Karena syari' Rasul Allah dan Rasulnya itu tidak akan lupa. Oh, Rasulullah pernah lupa, itu bukan lupa tapi dilupakan. Itu tapi apa? Dilupakan. Karena kalau sampai Rasulullah lupa dan hukumnya yang kedua bertentangan atau hukumnya setelah 20 tahun bertentangan dengan hukumnya di awal, problem. Satu aja buat macam itu, satu aja. Tahqiqut ta'arud ada bertentangan, syariat khotor, syariat berbahaya. Karena kalau satu bisa dibuktikan Rasulullah itu hukumnya bertentangan dalam satu waqiah, maknanya potensi itu ada. Karena itu dari awal kita cakap tidak akan ada pertentangan di dalam syariat. Jika ada zahirnya pertentangan, itu kita yang salah memahami. Kita yang salah apa? Memahami. Karena itu hakikatut ta'arud cuma ada di dalam zihin. Di dalam nafsil amr tidak ada ta'arud. Jadi semua ilmu usul fikih tentang babu ta'arud itu bagaimana untuk settlekan zahiratu ta'arud yang ada di dalam zihin mujtahid. Itu sih. Karena itu kan, idza ta'arada lafdhon fi dzahir fala yakhlu. Kalau seumpamanya ada dua lafaz, ada dua dalil.
daripada syari' yang bertentangan, maka dua lafadz itu atau dua hadis itu atau dua dalil itu imma an yakuna khosen, dua-duanya khos, dua-duanya umum, atau salah satunya umum dan salah satunya apa? Khusus, atau salah satunya umumun min wajah wa khususun min wajah, begitu pula yang lainnya. Ada 4 ihtimal. Oke, kita periksa satu persatu ihtimal itu. Wa nuhawil an nukmil hadad dars wa nantahi wa nunhi hadal darsu hadhihi lailah, dengan selesainya fasal ini insyaallah. Sila. Fa in kana khassaini mithlu an yaqul la taqtulul murtad waqtulul murtad. Murtaddah atau murtad punya anta? Murtad. Sama aja, tak ada masalah. Saya murtaddah. Hadisnya yang saya tahu murtaddah. Tapi ini hanya sebagai misal saja, tidak ada masalah. Jadi kalau ada ta'arud, ada pertentangan di dalam dua hadis, dan pertentangan itu, Anda kena tengok saya punya kelas mantik ya, Boruri, ada di mana namanya? Di Jindan TV. Minimum kena tengok yang level 1 itu, apa namanya? Ada Qistosul Mustaqim, dan ada apa itu? Idhul Mubham. Ya, syukur-syukur kalau nak tengok buku ditulap. Tapi minimum Idhul Mubham itu doruri. Karena Anda tidak akan bisa paham ta'arud kecuali Anda tengok babu ta'arud ini. Ada 2 hadis. Yang hadis ini mutanakid. Tidak mungkin dua-duanya benar. Tidak mungkin dua-duanya benar. Kalau dua-duanya benar, itu menandakan pada Rasul dan syariat ada paradoks, ada tanakut, ada kontradiksi, dan itu membahayakan syariat itu sendiri. Kalau memang seperti itu, bagaimana caranya? Contohnya apa? La taqtulul murtaddah waqtulul murtaddah. Bunuh wanita yang murtad, kemudian jangan bunuh wanita yang murtad. Ini tanakut. Ya imma bunuh, ya imma tidak bunuh. Kalau Anda dua-duanya macam mana kan? Tidak mungkin kan? Ayo, sila. صلوا ما لها سبب عند طلوع الشمس ولا تصلوا ما لا سبب لها عند طلوع الشمس. Ayo, sholatlah sholat yang tidak mempunyai sebab. Contohnya apa yang tidak mempunyai sebab? Contohnya adalah sholat sunnah mutlak. Tidak mempunyai sebab. Sholatlah sholat sunnah mutlak ketika matahari terbit. Ketika matahari terbit. Itu diantara awqat muharramah. Hadis yang lain ada lagi, sholatlah, ada perintah. Satunya jangan sholat, satunya sholat. Kan itu kan bertentangan kan? Yang satunya menandakan larangan, satunya menandakan perintah. Fahadha la yajuzu an yarida illa fi waqtain. Dibilang, kalau ada hadis semacam ini, tidak mungkin ada di dalam syariat. Tidak mungkin ada. Kecuali di dalam 2 waktu yang berbeda. Kalau di dalam waktu yang sama, mustahil. Karena sepertinya Rasul itu bilang di dalam waktu yang sama, la taqtulil murtaddah waqtulul murtaddah. Awaluhu yunakid akhirahu sodruhu yunakid ajuzahu. Dan ini tidak pantas untuk orang biasa, apalagi untuk makomur risalah. Tapi jika di 2 waktu yang berbeza, contohnya Rasul cakap uqtulul murtaddah pada awal risalahnya, la taqtulul murtaddah setelah 10 tahun risalah tersebut, maknanya hadis yang terakhir nasikh hadis yang pertama. Dan nasikh dan mansukh itu ada di dalam syariat. Ayo. ويكون أحدهما ناسخا للآخر فإن عرف التاريخ نسخ الأول بالثاني. Kalau seumpamanya tahu diketahui tanggalnya, mana yang lebih awal, mana yang lebih akhir, maknanya yang lebih akhir akan menjadi nasikh untuk yang awal. Tapi kalau tidak diketahui tanggalnya, mana yang awal, mana yang akhir, tawakuf. Tidak boleh amik yang uqtulul murtaddah dan tidak boleh amik yang la taqtulul murtaddah. Dan harus kita cari murajjih bainahuma. Cari apa? Murajjih bainahuma.
maka yang ada tarjihnya lebih dikuatkan daripada yang tidak ada tarjihnya. Apa saja itu tarjih? Sayati fi babil apa? Murajjihat. Sila. Kalau dua-duanya am, yang ini kan kalau dua-duanya khos, bertentangan dua-duanya khos. Sekarang bertentangan dua-duanya apa? Am. Sila. Ayo, man. Lafzul am. Satunya cakap, Rasul cakap, barang siapa yang mengganti siapapun yang mengganti agamanya, bunuh. Hadis lain, yang mengganti agamanya jangan dibunuh. Ayo. Salatlah ketika terbitnya matahari ya. Dan jangan sholat ketika terbitnya matahari. Ayo. Ayo, beda dengan hukumnya yang khosen tadi. Di sini ada tafsirnya. Kalau dua hadis ini bisa dipakai dalam dua kondisi yang berbeza, maka kena dipakai dalam dua kondisi yang berbeza. Maknanya ini di dalam kondisi, ini dalam kondisi yang lain. Maknanya man badala dinuhu di dalam sebuah kondisi, latak tuluman yubadil dinahu dalam kondisi yang lain. Macam mana itu contohnya? Suf, tengok ini. Ini contohnya. Khairu syuhudi man syahida qabla an yustashhad wa qala syarru syuhudi man syahida qabla an yustashhad. Suf, tengok. Dua hadis, Suf. Rasulullah mengatakan, saksi yang paling teruk adalah saksi yang bersaksi di pengadilan sebelum diminta untuk bersaksi. Hadis lain mengatakan sebaik-baiknya saksi adalah saksi yang bersaksi sebelum diminta. Bertentangan kan? Satunya yang paling buruk, satunya yang terbaik. Mana? Beza. Ketika Rasul mengatakan sebaik-baiknya saksi, itu jika orang yang perlu saksi itu tidak mengetahui kalau ada saksi. Contohnya ya, saya dan Ustadz Fauzan ada gaduh pasal uang. Saya tidak tahu, saya perlu saksi. Kalau saya tidak ada saksi, Ustadz Fauzan boleh ambil uang saya dzulman secara dolim. Anda tahu case ini, Ustadz Fauzul, Anda tahu case ini, tapi saya tidak tahu kalau Anda tahu. Suf, tengok. Tiba-tiba Anda datang ke pengadilan bersaksi untuk sokong saya. Anta khairu syuhud. Anta sebaik-baiknya syahid. Kenapa? Karena Anda menghalangi Ustadz Fauzan untuk ambil uang saya secara dzulman. Anda membantu untuk memberikan hak kepada orangnya. Syarru syuhud, sebaliknya. Saya gaduh dengan Ustadz Fauzan. Saya tahu Anda tahu case ini, tapi saya tak panggil Anda. Di pengadilan tiba-tiba Anda bersaksi, hada syarru syuhud. Kenapa? Karena saya tahu kalau Anda ini tahu. Kenapa? Walaupun saya tahu, saya tidak panggil Anda. Karena ada illah, Suf. Seharusnya Anda paham itu. Tapi Anda tak tahu malu, datang ke pengadilan, bersaksi, nak sokong saya. Jangan-jangan gara-gara saksi Anda, gara-gara kesaksian Anda, saya kalah case, atau terjadi hal yang teruk kepada Fauzan. Saya bawa ini ke mahkamah hanya nak peringatkan Fauzan saja. Saya tak nak tak nak serius, tak nak hukuman. Tapi karena Anda bersaksi, qadhi tak boleh tarojuk. Karena ini hukmullah. Qadhi mukrahun syar'an untuk hukum Fauzan. Karena itu Anda namanya apa? Syarru syuhud. Dua kondisi yang berbeza kan? Ayo, sila. Faqala ashabuna al-awwalu mahmulun alaihi idza syahida wa sahibul haqqi la ya'lamu anna lahu syahidan. Ayo, la ya'lamu anna lahu syahidan. Fa innal awla an yashhada wa illam yustashhad liyasila al-mashhudu lahu ila haqqi. Fa innal awla, maka dia lebih baik untuk Fauzul sebagai syahid itu untuk bersaksi walaupun saya tidak meminta untuk dia bersaksi. Kenapa? Agar haknya itu bisa sampai ke saya. Karena kalau saya tahu, saya akan panggil Anda, tapi saya tak tahu macam mana saya nak panggil Anda. Ayo.
والثاني محمول عليه إذا علم من له الحق أن له شاهدا فلا يجوز للشاهد أن يبدأ بالشهادة قبل أن يستشهد. Wadah ya, dibilang yang kedua adalah dibawa idza alima man lahul haq anna lahu syahidan. Yang tadi itu. Saya tahu Anda tahu tapi saya tak panggil, tapi Anda tak tahu malu Anda datang. فإن لم يمكن استعمالهما وجب التوقف. Ayo. Kalau tidak bisa untuk dipakai di dalam dua kondisi yang berbeza, wajib tawakuf. Seperti di dalam apa masalah khaisain. Karena yabhat anil murajjih yurajjah ahaduhuma alal akhar. Ayo. Wa in kana ahaduhuma 'amman wal akharu khassan. Hadza huwa syahid. Lana ya ini masalatuna. Kalau seumpamanya salah satunya am dan yang lain khas, macam mana? Ayo. Qaulihi ta'ala hurrimat 'alaikumul maitatu wa ma'a qaulihi sallallahu alaihi wasallam ayyuma ihabin dubigh faqad tahur. Wah, kan hurrimat 'alaikumul mait. Ini kan sama kan? Dengan masalah wa minan nas man la yajuzu fit takhsisi sunnah bi sunnah wa minan nas la yajuz wa dalil ala ma qulnahu sayati al-an. Hurrimat alaikumul, satunya am, satunya khas. Tak kisah kitab ataupun sunnah, Suf. Satunya am, tak kisah kitab ataupun sunnah. Satunya khas, tak kisah kitab ataupun sunnah. Jadi ada 4 ihtimal, Ustaz. Amnya kitab, khasnya kitab. Amnya kitab, khasnya sunnah. Amnya sunnah, khasnya kitab. Amnya sunnah, khasnya sunnah. Ada 4 ihtimal, tak kisah. Wadah ya, jayid jiddan. Apa contohnya? Suf hurrimat alaikumul maitah. Ini kan am. Diharamkan bagi kalian itu maitah. Diharamkan bagi kalian itu apa? Maitah, bangkai. Apapun bangkai, semua bagiannya bangkai. Hadis mengatakan ayyu ihabin dubiqa faqad tahur. Kulit apapun yang disamak, maka dia akan menjadi suci. Kalau ada bangkai, kulit bangkai disamak, dia akan suci. Oh, maknanya kalau saya menyembelih kambing, saya kena samak Habib untuk suci. Ya ahbal. Bangkai. Saya cakap. Kalau kambing disembelih sudah bukan bangkai. Sudah bukan bangkai. Bangkai itu yang mati bukan karena apa? Zakatun syar'iyah. Ini disembelih. Disembelih zakatun syar'iyah. Kalau Anda punya kambing, Anda sembelih, tak payah Anda samak pun, kambingnya kulitnya sudah bersih. Oh, maknanya saya boleh menyembelih harimau. Pening malah saya. Yang boleh disembelih hanya hewan yang boleh untuk dimakan. Apakah harimau boleh dimakan? Tidak. Hah? Ala kullin. Ayyuma ihabin dubiqa faqad tahur. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fima saqat. Ayo, Suf, tengok. Ini kan yang amnya kitab, khosnya sunnah. Sekarang dua amnya sunnah, khosnya sunnah. Fima saqati sama'u al-usyur. Yakni ini zakat muasyarat ya. Zakatul muasyar. Kalau Anda punya sawah dan airnya tidak Anda beli tapi Anda ambil daripada apa? Hujan, maka Anda wajib zakat berapa? 1/10. Ma'aqaulihi ta'ala fima laisa fima duna khamsati ausukin minat tamri sedekah. Kan kalau hadis yang pertama itu ma itu kan berapapun hasilnya kena 1/10. Hadis yang lain bukan berapapun, akan tetapi kalau sudah sampai 5 wasek baru wajib untuk sedekah. Sedekah ini banyak yang mengatakan idza utliqa sedekah fil hadits maknahu zakah ay shadaqatun wajibah wa huwa madza zakah. Ayo. Fal wajibu fi mithli hadza wa amsalihi an yuqda bil khas 'ala al. Ayo. Kalau seperti ini, kalau ada am wal khas, maka yang khas lebih dikedepankan daripada yang am. Ayo. Wa min ashabina man qala in kana al khas mutaakhiran wal 'am mutaqaddiman nasakha al khas min al 'umumi biqadari. Ayo. Wa min ashabina, dan sebagian daripada ashabina mankol daripada ashabina ya Syafi'i ya katanya Imam Syirazi, kalau khos itu mutaakhir maknanya am dulu baru ada khos,
maka sudah bukan taksis tapi apa? Nasakh. Tapi nasakh. Maka yang khos akan menasakh daripada am sekadarnya saja. So, dari sini Anda mengetahui bahwasanya secara hasilnya pendapatnya Syirazi dan pendapat yang kedua ini tidak berbeza. Maknanya kita kena mengamalkan yang am dan khos ma'an. Cuma menurut Syirazi ini bukan nasakh, tapi ini apa? Taksis. Menurut ini adalah nasakh. Kenapa? Karena menurut pendapat yang kedua ini, wahwa qaulul Mu'tazilah juga, bahwasanya tidak diperbolehkan takhirul bayani an waqtil khitab, bukan an waqtil hajah, waqtil khitab. Jadi ketika Rasul itu menjelaskan sebuah syariat, kena langsung ada penjelasannya, tidak boleh untuk apa? Ditakhir. Kalau ditakhir penjelasannya walaupun belum datang waktu untuk mengamalkannya, maka penjelasannya sudah bukan penjelasan, tapi apa? Nasakh. Kalau memang itu penjelasan, Rasul kena langsung menjelaskan ketika awal-awal, bukan dijelaskan sebulan yang akan datang. Tidak boleh seperti itu. Ayo. Macam minal umum biqadarihi binaan ala anna ta'khiral bayan an waqtil khitab la yajuzu wa hadza qaulul Mu'tazilah. Ayo. وقال بعض أهل الظاهر يتعارض الخاص والعام وهو قول أبي بكر الأشعري. Ayo kan. Menurut ahli zahir ada ta'arud. Tadi itu kan, yang apa itu? Wahwa qaulul Abil Bakar al-Asy'ari, wahwa al-Baqilan, yani ada ta'arud, dan tadi itu tafsirnya kalau am wal khos di dalam Quran yuqdol khos alal am. Tapi kalau di dalam sunnah sakoto, ta'arud. Kena cari dalil untuk mentarjih salah satu. Ayo. وقال أصحاب أبي حنيفة إن كان الخاص مختلفا فيه والعام مجمعا عليه لم يقضى به على العام وإن كان متفقا عليه قضي به. Abu Hanifah, tengok kalau seumpamanya yang khos itu bitobet mislu pendapatnya siapa? Isa bin Aban. Kalau seumpamanya yang am itu muttafaqun alaihi, semua mengamalkan. Wal khos itu mukhtalafun fihi, mungkin hadisun ahad atau apa, tidak bisa. Anda nak mentaksis yang muttafaq dengan yang mukhtalaf, yang qawi dengan yang dhaif, Anda tidak bisa. Tapi kalau yang am ini mukhtalaf juga, contohnya dia itu subutnya tidak qat'i atau sudah pernah ditaksis, baru bisa untuk apa? Ditaksis. Ayo. Kenapa? Karena dari awal memang ada perbezaan mungkin ya, dalalahnya itu loh. Itu problem sekali itu memang. Inda Abi Hanifah dalalatul am ala afrodihi qat'iyah wa dalalatul khos ala afrodihi qat'iyah juga. Jadi ada kotak dengan kotak. Selama sama-sama kotaknya, sama-sama ini yakinnya, mereka tak tengok tarjihnya. Loh, ada sama-sama kotaknya. Kenapa ini kok taksis ini? Kenapa kok tidak sebaliknya? Tengok. Akhirnya mereka tengok tarjihnya daripada perspektif subutnya, bukan dari perspektif apa? Dalalahnya. Beza dengan Syafi'iyah. Syafi'iyah dari awal mengatakan dalalatul amala afrodihi dhanniyah wa dalalatul khos ala afrodihi apa? Qat'iyah. Karena itu yukhassul am bil khos. Ayo. والدليل على ما ذكرناه هو أن الخاص أقوى من العام لأن الخاص يتناول الحكم بلفظ. Nah, tengok. Dari awal kami cakap bahwasanya yang namanya khos lebih kuat daripada am. Kenapa? Karena khos itu akan yatanawalu afradal hukmi. Hukum itu sendiri afrodnya dengan lafadz lahtimala fihi, tanpa ada ihtimal. Kenapa? Karena dalalatul khos ala afrodihi apa? Qat'iyah. Wal am yatanawaluhu bilafdin muhtamil atau muhtamil fawajib an yuqda bil khos alaihi. Maka kena kita kedepankan khos daripada am. Lah, sekarang masalah yang terakhir. Ini dua-duanya umumun min wajh. Jadi satu hadis ada aspek umumnya, ada aspek khususnya. Hadis yang lain juga sama. Jadi ada dua aspek. Aspek yang pertama dia umum. Aspek yang kedua dia
khusus. Jahit ya. Hadis yang kedua sebaliknya. Aspek yang pertama dia khusus, aspek yang kedua dia umum. Jadi, umumnya hadis yang pertama bisa ditaksis dengan khususnya hadis yang kedua. Khususnya hadis yang pertama bisa mentaksis umum hadisnya yang kedua. Indah Syafi'iyah kita buat indah Imam Syafi'i kita buat seperti itu. So, ada dua aspek, satunya umum, satunya khusus. Ini pun satunya khusus, satunya umum. Yang khusus di sini mentaksis umum yang di atasnya, yang umum di sini ditaksis oleh khusus yang di atasnya. Wahada mu'tamad Imam Syafi'i. Indah Syirazi tidak seperti itu. Nurajjih ahaduhuma alal akhar. Mana yang lebih kuat? Itu yang saya pelik. Sila dibaca. Amma idza kana kullu wahidin minhuma 'amman min wajhin khassan min wajhin fayumkinu. Adapun kalau dua dalil itu satunya am daripada satu aspek dan yang keduanya khusus daripada aspek yang lain, yang mana yumkinu an yukhassa bi kulli wahidin minhuma umumul akhar, yakni tadi itu umumnya hadis yang pertama bisa dikhusus dengan khususnya hadis yang kedua, dan khususnya hadis yang pertama bisa mentaksis umum hadis kedua. Lihat contohnya. Mithlu ma ruwiya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha anis sholati inda tulu'i syams. Rasul melarang anis sholah. Umum itu kan. Sholah apapun ketika terbitnya matahari. Maka ini umumun fi afrodis sholah wa khususun fil waqt. Khususun apa? Khususun fil waqt. Sila. مثل ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس مع قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإنه يحتمل. Suf tengok, ma'a qaulihi man nama an sholatin falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tidur an sholatin au nasiha an sholatin. Ini kan sholatnya kan bukan sholat yang khusus kan, karena dia apa? Nakiroh dia. Maknanya dia bukan untuk semua sholat boleh semacam ini. Maknanya kalau Anda tidur atas sholat, kemudian Anda bangun, Anda ingat, Anda boleh qadha bila-bila itu. Idza dzakaraha. Maknanya ini umumun fil waqt, khususun fis shalah. Yang pertama, umumun fis shalah, khususun fil waqt. Ayo. فإنه يحتمل أن يكون المراد بالنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس ما لا سبب لها من الصلوات. Yuhtamal, ada kemungkinan bahwasanya Rasul itu menginginkan ketika Rasul itu melarang untuk sholat ketika terbitnya matahari, sholat yang tidak punya sabab, yaitu sholat sunnah mutlak, bukan sholat fardu. Bukan sholat fardu. Maknanya kalau Anda nak sholat mutlak, jangan ketika terbitnya matahari. Mungkin nggak Rasulullah menginginkan seperti itu? Mungkin. Rasulullah hanya melarang sholat sunnah mutlak saja. Rasulullah tidak melarang mengqadha sholat fardu. Ada orang mungkin tertidur, bangun-bangun, sudah terbit matahari, subuhnya terlambat. Boleh tak dia qadha subuh ketika matahari sedang terbit, belum sampai satu galah? Boleh apa tidak? Dari zahir hadis yang pertama tidak boleh, karena as-sholah naha anis sholati as-sholah tidak boleh. Akan tetapi ada potensi Rasulullah itu menginginkan sholat di sini bukan sholat umum, tapi sholat khusus. Wahwa apa? La sababalaha bidalili qaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul di dalam hadis lain mengatakan man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Karena hadis ini mengatakan bila-bila engkau ingat silahkan sholat. Dan biasanya yang diqadha itu sholat apa? Fardu. Sholat fardu. Biasanya seperti itu. Walaupun indah Syafi'iyah tuqdadu waqtin wa adatin la sebab. Suf ibaratnya irsyad. Tuqdadu waqtin wa adatin la sebab. Setiap sholat yang punya waktu, punya sebab, ya, punya tuqdadu adatin,
du waktin wa adatin, yang punya waktu dan punya adah, Anda biasa sholat itu boleh diqadha. Yang punya sebab tidak boleh diqadha. Tidak hanya sholat fardu ala kullin nunazzil, bahwasanya Rasulullah menginginkan ini adalah sholat fardu saja. Mungkin tak macam itu? Bahkan lebih kemungkinan Rasulullah ketika mengatakan barang siapa yang lupa atau tertidur sholat fardu, hendaklah dia mengqadhanya ketika dia ingat, bila-bila itu. Ayo. Wa yuhtamal an yakunal murad biqaulihi. Mungkin Rasulullah ketika mengatakan hadis man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha fi ghairi hali tulu'i syams. Mungkin tak macam itu? Kalau Anda terlupa sholat fardu, kemudian Anda nak sholatlah bila-bila kecuali tulu'i syams. Kenapa? Karena hadis yang lain mengatakan naha anis sholati an tulu'i syams. Alal fikrah Abu Hanifah ini tuh. Tidak boleh sholat indah tulu'i syams, tak boleh. Sholat apapun itu. Ayo. Al-wajibu fi mithli hadza alla yuqaddamu ahaduhuma. Ayo. Kalau emang seperti itu, yang ditaksis mana? Apakah boleh sholat fardu indah tulu'i syams? Atau boleh mengqadha kecuali indah tulu'i syams? Mana yang lebih kuat? Tengok. Karena itu Imam Syirazi mengatakan tawakuf. Kena tarjih. Ayo. Illa bi dalilin syar'iyyin min ghairihi ma yadullu 'ala al-maqsud. Ayo. Dibilang tidak boleh untuk amik salah satu atau taksis salah satu karena ada ihtimal anta takdim ahadihima alal akhar taksisun atau tarjihun bi ghairi murajjih. Karena itu Anda kena cari dalil lain yang mengatakan mana yang lebih kuat daripada yang lainnya. Ayo. Atau tarjihin yasbutu li ahadihima 'ala al-akhar kama wadah ya, Anda harus ada dalil yang mana yang maksus, yang mana yang maksus, yang mana yang am, mana yang mukhassas, mana yang mukhassis. Atau kalau Anda nak amik salah satu, Anda kena cari dalil yang lain menguatkan salah satu daripada hadis ini, baru Anda bisa ambil. Kalau Anda hanya amik karena hawa nafsu Anda, tak boleh, ini agama Allah bukan agama Anda. Oh, saya nak taksiskan ini dengan ini, kenapa? Ala kulin Anda nak cakap ini mukhassis, ini mukhassas, atau ini rojih, ini ghairu rojih, Anda kena apa? Dalil. Sila. Kama ruya an Utsman wa Ali radhiyallahu anhuma fil jam'i baina al-ukhtayn bi milki al-yamin ahallathuma ayah wa harramathuma ayah wa at-tahrimu aula. Wadah ya. Jadi ahallathuma ada Sayyidina Utsman cakap bahwasanya ada ayah mengatakan namanya wa anta juma'u bainal ukhtaini illa maqad salaf. Apa ayat yang lainnya itu? Ketika au ma malakat aimanukum. Au ma malakat aimanukum. Anda diperbolehkan untuk menikahi atau menjima perempuan-perempuan yang hamba sahaya Anda. Kan tak kisah kan hamba sahaya. Kadangkala Anda memiliki hamba sahaya itu adik-beradik. Wadah kan? Adik beradik. Ayat ini mengatakan kalau Anda memiliki hamba sahaya apapun boleh Anda jima walaupun dia adik beradik. Ayat lain wa anta juma'u bainal ukhtain melarang untuk menjima langsung dua saudara. Walaupun itu jamaknya dengan nikah atau jamak dengan milikul yamin. Suf ahalat huma ayah au ma malakat aimanukum haramat huma ayah wa anta juma'u bainal ukhtaini. Ayo. Tahrimu aula. Jelas kalau sama-sama kuatnya halal dan haram, ghulibal haram, sama-sama kuatnya antara halal dan haram, ghulibal haram alal halal. Seperti itu memang. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ataitukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum an amrin fajtanibu. Katanya fajtanibu. Dari situ para fuqaha mengatakan kalau sama-sama kuat antara halal wal haram, lebih dikedepankan yang haram ihtiyaton. Istidlalan daripada hadis Nabi. Maknanya ketika halal
ketika Rasul memerintahkan sesuatu, engkau buat apa yang kau bisa. Tapi kalau aku larang, jangan sekali-kali engkau apa? Dekati. Dari situ menandakan at-tahrim aqwa minat tahlil. Wallahu alam. Apa ada kaidah fikih ya? Saya tuh ingin mengajar kaidah fikih ya, qawaid fikih ya, tapi macam waktu masih belum apa? Belum lapang lagi. Kalau saya mengajar qawaid fikih ya sekarang, alamak, tesis boleh tak selesai. Wa hal yajuzu an yakhluwa mithlu hadza an tarjih, apakah boleh dua hadis semacam ini tidak ada tarjihnya? Sebagian cakap boleh, sebagian cakap tak boleh. Ayo. Ya ini kalau boleh maknanya kena amik salah satu. Kalau tak boleh, dua-duanya tidak boleh diamik. Minan nasi man qala la yajuz wa minhum man qala yajuz wa idza qala ta'arada wa saqata. Dibilang kalau tidak ada tarjihnya, maka dua hadis ini bertentangan dan dua-duanya apa? Jatuh. Wa raja'al mujtahidu ila bara'ati dhimmah. So, tengok. Maka raja'al mujtahid ila bara'ati dhimmah, maknanya tidak ada hukum, dan biasanya kalau tidak ada hukum halal, tidak ada masalah. Buat je. Bara'atu apa namanya? Dhimmah. Wallahu alam. Ada yang tanya situ, Ustaz Fauzul? Hah? Tak ada. Kalau tak ada yang tanya, kita sudah. Kalau untuk doa bila imkan oleh isti'mal diamalkan kan, Habib? Oke. Tapi kalau doa khas kenapa tak pakai macam tu? Saya tak tahu, mungkin dua-duanya juz'i mungkin. Juz'i ini susah nak ditakwil. Wallahu alam, kena apa namanya? Soal wajih ya nih. Coba tolabah kalau ada jawaban untuk itu. Kenapa Kak? Mungkin masalah wadah ya. Kenapa ketika dua-duanya kita nak nahmil ahaduhuma fi halah wal akhar fi halatin ukhra? Tapi kenapa kok khos tidak boleh? Kalau khos mesti apa namanya? Nasakh. Kenapa kok tidak bisa dijamak? Kenapa kok tidak bisa dijamak? Wallahu alam, saya tak tahu. Mungkin kena murajaah di kitab-kitab yang lebih tinggi. Syuruh-syuruhnya. Mungkin ada di syuruhnya, di syarahnya apa namanya? Syekh Razi, cuma saya ketika saya murajaah tadi macam tak fokus sangat. Nanti coba saya murajaah lagi. Tanya lagi? Yang terakhir ini khilaf dengan Mu'tamad Syafi'iyah. Bukan Syafi'iyah, Imam Syafi'i cakap macam itu. Oh iya. Syafi'i cakap macam itu. Anda kalau tengok dari mana Imam Syafi'i ambil dua kullah itu, hadis dua kullah, ya ini umum min wajh wa khusus min wajh ini. Saya jelaskan di mana namanya. Waraqat. Saya pun pelik. Kenapa Syekh Razi kok apa? Tak sesuai dengan Syafi'i. Wallahu alam, karena kita natabiul haq bukan natabiul Syafi'i. Terutama di dalam mujtahid, mereka merasa ini yang benar. Kalau ini yang benar tetap mengikuti Syafi'i, macam tidak ada akal nanti. Wallahu alam. Kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.